Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, dosen akuntansi, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, akan memaparkan terkait pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi standar akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil, dan menengah. Adapun menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM 2018, entitas mikro, kecil, dan menengah merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro itu merupakan ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dengan undang-undang. Kriteria UMKM tentunya memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Adapun laporan keuangan merupakan media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan pihak manajemen kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan itu merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi dan siklus akuntansi. Merupakan bagian yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, laporan laba ditahan, arus kas, sumber penggunaan dana, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun isi daripada laporan posisi keuangan itu sendiri terdiri dari aset aktiva, merupakan aktiva yang dicatat sebesar harga perolehannya. Hutang merupakan sumber modal yang meliputi pos-pos kredit tertentu yang ditangguhkan atau dicadangkan sesuai dengan kewajiban sumber ekonominya. Modal, jumlah yang diukur dalam satuan uang yang menunjukkan hak kepemilikan perusahaan atau arus masuk aktiva yang diserahkan kepada pemilik perusahaan, atau selisih aktiva dengan hutang. Laba merupakan kelebihan pendapatan atau beban expense. Rugi merupakan kelebihan beban di atas pendapatan atau revenue. Pendapatan di luar usaha merupakan kenaikan aktiva neto dari suatu transaksi insidental. Selain perubahan modal, penghasilan atau hasil positif mempertemukan usaha di luar usaha dengan biaya di luar usaha. Menurut SAK EMKM bab 2 paragraf 1, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi siapapun. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009 telah menerbitkan SAK entitas tanpa akuntabilitas publik yang kemudian digunakan oleh entitas kecil menengah. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibanding SAK ETAP.
pada tanggal 18 Mei 2016 berlaku efektif, dan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun 2018. Adapun cara penyajian daripada laporan keuangan MKM ini telah disusun secara rinci dan baik, secara konsisten dan lengkap, di mana minimal terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode atau neraca, laporan laba rugi selama periode laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dari rincian pos-pos yang relevan. Informasi yang disajikan pada laporan posisi keuangan entitas mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, kewajiban usaha, kewajiban bank, dan ekuitas. Laporan laba rugi merupakan informasi kinerja keuangan entitas, terdiri dari informasi mengenai penghasilan, beban selama periode pelaporan disajikan dalam laporan laba rugi, di mana di dalamnya termasuk penghasilan atau income yang merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk, atau kenaikan aset, penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilities yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Pos-pos dalam laporan laba rugi di dalamnya termasuk pendapatan, beban keuangan, beban pajak. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan dengan rincian sebagai berikut: pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK MKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan, rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material, sehingga bermanfaat bagi pengguna dan memahami laporan keuangan dan bagi pengambil keputusan. Untuk SAK EMKM ini berlaku efektif 1 Januari 2018. Adapun tujuan dilakukan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat terkait implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah adalah menambah wawasan para mahasiswa dan mahasiswi dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pekerjaan di bidang akuntansi, baik itu di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri yang berskala kecil, menurut dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan setelah mahasiswa mengikuti sosialisasi SAK EMKM ini, mereka mampu memahami, mengetahui, dan mempraktekkan dalam dunia pekerjaan setelah mereka tamat nanti, atau berlaku untuk mereka yang pada saat ini posisinya sedang bekerja atau bekerja sambil kuliah. Kemudian SAK EMKM ini juga dapat diimplementasikan di seluruh jenis usaha, khususnya usaha yang berskala kecil yang berguna untuk para pemilik usaha yang memenuhi standar akuntansi keuangan MKM dan memenuhi ketentuan undang-undang yang dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan diharapkan para mahasiswa-mahasiswi ke depannya dapat mengimplementasikan dengan baik dan benar terkait dengan implementasi dan pengetahuan penerapan standar
akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah secara menyeluruh sesuai dengan kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dan diharapkan juga mahasiswa-mahasiswi mampu menerangkan, menjelaskan, memberikan pemahaman lebih lanjut kepada para pengusaha yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, menengah secara berkelanjutan atau sustainability dengan baik, berkesinambungan, sesuai dengan kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah yang berlaku. Demikian pemaparan saya kali ini sebagai dosen pengampu bidang akuntansi keuangan menengah 1 dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Semoga dengan mengikuti sosialisasi ini, mahasiswa-mahasiswi mampu melakukan implementasi dengan baik dan benar dalam praktek dunia kerja yang akan digelutinya dan mampu memberikan pengarahan atau sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat entitas mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan, sustainability, dan berkesinambungan secara kontinu dan terus-menerus. Demikian pemaparan saya pada kesempatan ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Aum.